Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala mahajjatil bayda'i lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Amma ba'd. Jemaah sekalian, insyaallah kita masuk ke dalam halaman 116, bab ke-32. Takut kepada Allah, al-khaufu minallah. Jadi sebagaimana kita sudah sampaikan kemarin bahwa dalam ibadah, arkanul ibadah al-qalbiyah, rukun dari ibadah hati adalah 3. Kita bisa sempurna ibadah kita ketika kita melakukan ibadah 3 ini. Dan itu letaknya di hati. Yang pertama adalah takut kepada Allah. Yang kedua adalah merasa berharap kepada Allah. Yang ketiga adalah cinta kepada Allah. Jadi ibadah itu harus memenuhi 3 aspek. Al-khauf, raja, dan al-hub. Nah, kalau salah satunya maka tidak sempurna ibadah. Kalau salah satunya saja yang terpenuhi atau salah satunya tidak terpenuhi maka tidak sempurna ibadah tersebut. Nah, ketakutan kepada Allah ini maksudnya gimana? Takut tidak diterima amal kita. Raja, berharap amal kita diterima. Cinta, kita beribadah atas dasar cinta kepada Allah. Bagaimana dapat menyeimbangkan antara raja dan khauf? Kita berharap pahala di sisi Allah, tapi juga khawatir amalan kita tidak diterima. Seimbang ini susah. Kata para ulama, layaknya itu seperti seekor burung. Satu sayap kanannya itu adalah khauf, sayap kirinya adalah raja. Sayap kanannya dia takut kepada Allah, amalan tidak diterima. Sayap kirinya dia berharap pada Allah, amalan diterima. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa amalan kita belum tentu diterima. Tapi dosa kita sudah pasti tercatat. Itu adalah faktanya. Kita beramal belum tentu diterima kalau tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Sedangkan kalau kita dosa sudah pasti ada malaikat yang mencatatnya. Menyeimbangkan kedua hal ini, kata para ulama itu seperti apabila ada kabar dari langit bahwa seluruh manusia masuk surga kecuali 1 orang, maka saya khawatir sayalah yang satu itu. Ini maknanya takut karena Allah Ta'ala. Kalau raja, seandainya ada kabar dari langit bahwa seluruh manusia di bumi masuk neraka kecuali 1 orang, maka saya berharap sayalah yang satu itu. Jadi dia berada di puncak harapan sekaligus berada di puncak ketakutan. Ini tanda penyeimbangan antara khauf dan raja. Yang kita bahas kemarin ada berkenaan hub, rasa cinta kepada Allah dalam beribadah. Kemudian kalau sekarang adalah tentang khauf. Yang ini ada kaitannya dengan kesyirikan. Jadi seseorang yang mana dia meletakkan rasa takutnya bukan kepada Allah Ta'ala, dalam artian ketakutannya ini tidak dia dasari atas dasar sebab syar'i maupun sebab kauni. Sebab dalilnya tidak boleh takut gitu kan, tapi dia malah takut. Ataupun sebab yang make sense, sebab yang logical. Contoh, dia takut kalau nggak ngasih sajian di depan pohon keramat nanti akan kena sial. Ini ketakutan tidak dibenarkan dalam syariat, juga tidak dibenarkan secara akal. Ini namanya takut syirik, al-khawfu syirki. Adapun takut yang dibolehkan dalam syariat seperti apa? Kita takut kalau ketemu dengan macan, takut dengan COVID-19, takut dengan ketinggian. Ini merupakan ketakutan yang boleh. Karena memang secara naluri fitrah manusia takut dengan hal-hal tersebut. Jadi jangan disalahkan orang takut COVID berarti dia musyrik. Salah itu pemikirannya. Karena itu khauf tabi'i. Ketakutan yang secara naluri akal manusia ya wajar takut. Gitu. Adapun takut yang diharamkan seperti tadi ya, kalau takut syirik itu ada takut yang memang karena tidak ada kaitannya dengan
dalil maupun secara akal manusia. Adapun takut yang diharamkan turunannya, seperti contoh, ini dia make sense sebenarnya. Tapi ini harus dijauhkan. Contohnya seperti apa? Dia takut kalau misalkan dia berhijab nanti akan dicemooh orang. Ya. Dicemooh itu merupakan suatu ketakutan, tapi ketakutannya harus dipalingkan. Nah, kemudian misalkan dia takut kalau misalkan dia salat berjamaah ke masjid nanti akan dicemooh oleh teman-temannya dan sebagainya. Ini takut sebenarnya. Ada sebabnya benar. Cuman ketakutan tersebut harus dipalingkan karena tidak dibenarkan dalam syariat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat pertama, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya yang menakut-nakuti kalian adalah syaitan. Ya. Maksud di sini adalah asbabun nuzul pada ayat ini berkenaan dengan perang Uhud, yang mana pada saat itu kaum kafir jumlahnya lebih banyak, sedangkan kaum muslimin jumlahnya sedikit. Secara logika mereka takut wajar sebenarnya, karena jumlah sedikit otomatis lebih nggak percaya diri kan gitu. Tapi ketakutan mereka itu berlawanan dengan syariat, yang mana dalam peperangan tidak boleh takut kepada musuh. Pilihannya cuma dua, hidup mulia atau mati syahid. Itu saja dalam peperangan. Kalau dia menang berarti dia menang, mulia juga. Kalau dia meninggal maka dia mati syahid, mulia juga. Makanya tidak ada tentara yang paling berani dibandingkan tentaranya para sahabat, kata para ulama. Karena mereka kalau sudah berperang-perangan itu nggak takut mati sama sekali. Nah di sini syaitan menakut-nakuti mereka. Kalian sedikit pasti kalah dan sebagainya. Nah di sini Allah membantah. Kalau takut yang make sense tapi itu bertentangan dengan syariat, maka itu pun dilarang. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, dalam hal kita juga takut ini harus dibenak dalam diri kita. Kita takut kalau amalan kita tidak diterima karena amalan kita banyak kurangnya. Kita misalkan beribadahnya tidak banyak khusyuknya. Kemudian kita juga dalam menafkahi keluarga misalkan tidak maksimal. Dalam berbuat amalah kepada orang lain juga tidak maksimal. Lisan kita sering tidak terjaga. Kita silaturahmi kepada kerabat pun kurang. Banyak kurang-kurangnya dalam amalan kita. Maka itu pun kita harus khawatir. Nanti kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan menghisap detail. Jadi hisapan Allah itu sangat detail. Berbeda dengan auditnya manusia. Auditnya Allah sangat detail sampai inci-incinya. Ya. Nah, di sini Allah juga katakan di ayat selanjutnya, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Nah, jadi orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang orang memakmurkan masjid itu maksudnya? Orang yang makmur masjid lah didefinisikan di sini Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, kemudian dia mendirikan salat. Jadi sini Allah pakai katakan mendirikan salat, bukan sekedar melaksanakan salat. Karena banyak orang melaksanakan salat tapi tidak mendirikan salat. Kok beda? Nah, karena salat itu bukan cuma dilakukan doang. Dia nggak bisa dijadikan sebagai rutinitas belaka, tapi harus didirikan, dibuat habit dan jadi kebutuhan. Orang kalau nggak sholat gelisah, itu baru sudah menjadi landasannya kaum beriman. Ya. Wa ataz zakah, dia menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Maksudnya takut yang dibenarkan dalam syariat. Fa asa ulaika iyakunu minal muhtadin. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan masuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takmir, ini adalah bentuk dari apa? Takmir. Nah, kita semua insya Allah kalau misalkan sering ke masjid, sering ikut kajian, sering mengamalkan di sini baca Quran, salat sunnah, mengisi aktivitas kita perbanyak lama-lama di masjid, itu merupakan bagian daripada memakmurkan masjid. Dan perlu kita ketahui, berlama-lama duduk selepas salat itu menggugurkan dosa. Makanya setiap kali salam, jangan langsung pergi. Usahakan berlama-lama dulu untuk berzikir. Karena setiap detiknya itu malaikat mendoakan kita. Ada hadisnya dalil sahih. Setiap hamba yang selepas sholat dia tidak mengganggu jemaah lainnya, artinya dia berzikir pun berzikir pelan, baca Quran pun baca Quran yang sir kalau misalkan ada orang yang sholat, dan dia tidak berhadas, maka
malaikat mendoakannya dan dosa-dosanya berguguran. Dalil sahih. Makanya kita berlama-lamalah untuk berzikir selepas sholat dan juga berdoa. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa minan nasi man yaqulu man amana billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Awalaysa Allahu bi'a'lamu bima fi suduril 'alamin." Di sini Allah menyebutkan orang-orang yang pada saat ketika di Mekah mereka beriman, tapi karena fitnah dunia mereka menjadi murtad kembali. Jadi dulu ada di awal-awal Islam gitu, orang-orang ada memang yang masuk Islam. Kemudian mereka karena takut tertinggal oleh keluarganya, takut terfitnah hartanya dan sebagainya, mereka menjadi murtad kembali. Maka mereka lebih takut kepada cemoohan manusia dibandingkan murka Allah. Nah, begitu pula orang-orang yang bermaksiat ketika sendirian. Tandanya dia lebih takut kepada pandangan manusia daripada pandangan Allah. Wala takunu ahwanan nadhirina ilaik. Wala taj'alillah ahwanan nadhirina. Jangan jadikan Allah sebagai zat yang paling tidak dapat melihat kita. Jadi kalau kita sedang sendiriannya, pada saat itu Allah tahu apa gerak-gerik kita. Bahkan Allah tahu apa yang terbesit dalam hati kita meskipun kita belum mengucapkannya. Ya. Makanya orang yang bermaksiat tatkala sendirian berarti dia lebih takut kepada pandangan manusia daripada pandangan Allah kepadanya. Ya. Di sini Allah juga ancam bagi mereka yang takut kepada cemoohan manusia, takut kepada pandangan manusia dibandingkan takut pandangan Allah dan kemurkaan Allah padanya. Kemudian lanjutkan kepada hadis selanjutnya. Di sini juga hadis kalau diteliti hadis ini dhaif tapi maknanya benar. Ya, inna min dha'fil yaqin antur dianas bisakhatillah. Sesungguhnya dari kelemahan iman adalah engkau rela untuk meridhoi manusia tapi dapat murka Allah. Wa antahmadahum ala rizqillah, dan engkau memuji mereka karena mereka memberikan rezeki kepadamu dan engkau tidak mengucapkan ucapan alhamdulillah kepada Allah. Wa antadhummahum ala ma lam yu'tika billah, lam yu'tika Allah. Inna rizqallah la yajurruhu hirsun haris wa la yarudduhu karahati karih. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak akan didapatkan oleh orang yang paling bersemangat sekalipun dan tidak akan dicegah oleh orang yang membenci yang paling benci. Maksudnya gimana? Allah kalau sudah mengasih rezeki, orang meskipun berusaha, kalau bukan rezekinya itu nggak akan dapat. Tapi sebaliknya, kalau dia dia biasa-biasa saja, tetap berusaha, tapi biasa-biasa saja, meskipun itu terlihat tidak mungkin, kalau jatah rezekinya, ya pasti akan dapat. Makanya sudah sering kami katakan, ar-rizqu yarzuqu walau kana baina jabalain, wa rizqu la yarzuqu walau kana baina syafadain. Rezeki akan tetap masuk ke dalam kerongkongan seorang hamba meskipun jaraknya antara dua gunung. Dan rezeki tidak akan masuk ke dalam kerongkongan seorang hamba meskipun sudah berada di dua bibirnya. Ya, itu harus yakin seorang yang beriman. Kemudian sini hadis riwayat Aisyah, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu arda anhu nas." Siapa yang mencari keridhaan Allah tapi malah mengorbankan kemurkaan, siapa yang mencari ridha manusia tapi malah mengorbankan kemurkaan Allah, maka dia akan dibuat ridho oleh manusia. Padahal manusia itu pujiannya tidak akan menambah derajat kita di sisi Allah sama sekali. Dan hinaan manusia pun tidak dapat mengurangi derajat kita di sisi Allah sama sekali. Makanya kata para ulama, man arafan nas istarah. Siapa yang tahu hakikat manusia, itu pasti akan santai saja, rileks saja. Karena celaan manusia hanya sebatas ujung lidahnya saja. Dan pujian manusia pun hanya sebatas ujung lidahnya saja. Manusia kalau mati tidak bisa berbuat apa-apa, dan kalau sudah dikuburin jadi bangkai. Kan gitu. Makanya tidak ada gunanya cercaan dan pujian manusia. Dipuji tidak terbang, dan ketika dihina tidak dia tumbang. Lanjut ke dalam bab 33, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ibadah juga yang amat agung. Banyak Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara ibadah tawakal dengan ibadah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah ibadah plus tawakal. Jadi Allah mengkaitkan antara ibadah dengan tawakal. Kemudian fatawakkalu 'ala Allah. Banyak ayat-ayat
berkenaan dengan perintah tawakal dan kaitan dengan ibadah. Makanya kata para ulama, tawakal itu setengahnya agama Islam. Setengahnya agama Islam adalah tawakal. Makanya kenapa kita disebut muslim, orang yang berserah diri. Maknanya apa? Orang yang bertawakal. Nah, tapi tawakal itu harus didahului oleh sebab. Nah, sebagaimana ada namanya istilah yang kita ketahui sunnatullah, sebab akibat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasilnya kalau kita menempuh sebab-sebab tersebut. Meskipun hasilnya tidak melalui sebab tersebut. Maksudnya gimana? Sebagaimana contoh, Hajar lari dari Bukit Sofa ke Marwah berkali-kali. Tapi air tidak muncul dari kakinya Hajar. Tidak muncul juga dari tempat dia berlari. Dari Sofa, dari Marwah tidak muncul. Tapi justru muncul dari mana? Dari kaki mungil Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana malaikat menghantarkan kaki di situ. Jadi maksudnya adalah terkadang memang hasilnya itu di luar ekspektasi kita. Tapi tugas kita hanya berikhtiar saja. Ya, berikhtiar saja. Bagaimana kita lihat juga seperti Maryam. Maryam ketika itu sedang merasakan sakit, sedang menghamil, kemudian kelaparan, kemudian Allah menyuruh wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya dalam surat Maryam. Goyangkanlah pohon kurma itu agar Allah menjatuhkan buah-buahan kurma. Di sini Allah sebenarnya bisa saja langsung memberikan buah dari langit. Tapi Maryam suruh berikhtiar dulu, suruh berikhtiar baru bertawakal. Jadi memang haruslah kita bertawakal. Bahkan burung pun bertawakal, Pak. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Ternyata setelah diteliti dalam penelitian modern, bahwa burung tersebut punya beberapa sifat dan karakteristik. Yang pertama, burung itu tidak pernah menyimpan stok makanan. Jadi kalau dia sudah makan di luar, di rumah itu nggak ada stok makanan sama sekali. Otomatis, dia nggak tahu besok itu masih bisa hidup apa enggak. Karena nggak ada stok makanan. Berbeda dengan kita yang punya stok makanan. Ya. Atau kita punya uang minimal. Burung sama sekali nggak ada. Di rumahnya tuh nggak ada persediaan makanan. Yang kedua, burung itu kalau sudah nyari makanan itu bermil-mil dia tempuh jaraknya. Ya. Karena dia nomaden. Tempat tinggalnya itu nggak pernah menetap di satu tempat. Ya. Maka dia harus tempuh jarak bermil-mil. Dan dia memprediksi cuacanya, arah mata angin, sekaligus keadaan-keadaan di sekitar luar. Adakah yang membahayakan dirinya? Artinya, burung saja pun berikhtiar sebelum bertawakal. Dia dari pagi hari berangkat pagi hari. Tahu bahwa di tempat-tempat mana yang biasanya ada rezeki Allah di sana. Jadi, kalau kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan mencukupinya. Jadi kebanyakan kita bergantung kepada tingginya IQ kita. Kita bergantung kepada banyaknya gaji kita. Kita bergantung kepada kuatnya tenaga kita. Ya. Padahal nikmat yang sesungguhnya itu bukan tenaga. Kalau nikmat terbesar adalah tenaga, maka gajah lebih bertenaga. Kalau nikmat terbesar adalah bekerja, maka kera pun bekerja. Nikmat terbesar adalah kita mampu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini Allah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tawakallah kepada Allah apabila kalian orang-orang yang beriman. Innamal mu'minun alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah memuji lagi-lagi pada orang-orang beriman, yaitu mereka yang ketika disebutkan nama Allah tergerak hatinya dalam lisan mereka, dalam dada mereka. Makanya kalau orang-orang yang ada keimanan dalam hatinya, biasanya ketika mendengarkan Al-Quran, baik orang lain yang membaca atau dia yang membaca, nangis biasanya. Nah, kalau kita nggak nangis, berarti ada dosa yang menutupi hati kita tersebut. Ya, maka kita pertanyakan, ya, wajilat qulubuhum. Para sahabat itu makanya seringkali mereka baik dalam sholat maupun di luar sholat itu tidak berhenti kalau melihat mushaf karena saking takut dengan azab Allah. Ya.
Wa idza tuliyat alim ayatuhu zadatum imana. Ketika dibacakan ayat Quran, ketika selesai dengar pengajian, ketika selesai dengar ceramah, ketika baca Quran, maka naik lagi imannya. Tandanya iman itu butuh di charge. Sebagaimana unit aja butuh diisi fuel, maka iman lebih butuh lagi, Pak. Iman butuh per detik. Kalau unit mungkin sehari berapa kali, saya nggak tahu, 2 kali atau 3 kali mungkin. Iman lebih-lebih lagi. Karena setiap saat kita butuh diingatkan. Ya. Kemudian di sini Allah katakan, Ya ayuhan nabiyyu, hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah Allah yang menjadi penolongmu dan orang-orang yang beriman, yang mengikutimu. Maksudnya apa gimana? Terkadang kita terlalu menggantungkan kepada sebab. Makanya definisi tawakal itu adalah tarkun nadhari ilal asbab ba'da badril asbab. Jadi kita meninggalkan sebab-sebab setelah kita melakukan sebab-sebab. Maksudnya gimana? Meninggalkan fokus kita kepada sebab. Jadi kalau kita sebagai contoh aja. Kalau orang kafir, rumus sukses orang kafir adalah kerja plus kerja plus kerja sama dengan sukses. Jadi kalau mereka nggak sukses, mereka gila, mereka bunuh diri, suicide. Makanya saya punya teman kerja di Jepang sekarang. Kata dia, kereta di Jepang itu, kalau misalkan lagi jalan, itu kadang suka berhenti. 10 menit delay, berhenti jalan. Kata dia itu, ada orang yang bunuh diri di kereta di rel. Jadi mereka mindahin mayatnya, bersihin darahnya. Bahkan di Jepang ada tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk bunuh diri. Kalau lihat buka YouTube silakan. Ada jurang-jurang, itu memang tempat untuk bunuh diri. Udah disediakan. Karena stresnya meningkat. Karena mereka tidak tawakal kepada Allah. Karena mereka sudah yakin kalau kerja otomatis sukses. Sedangkan definisi sukses orang beriman itu enggak kayak gitu. Rumus kita bukan berbeda dengan mereka. Kalau kita ikhtiar plus doa sama dengan tawakal. Bukan sukses, bukan. Karena sukses kita berbeda dengan suksesnya Allah. Mungkin menurut kita sukses ini. Tapi menurut pandangan Allah mungkin enggak sukses. Beda. Kan gitu. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib menakjubkan sekali. Saya sering-sering ulang-ulang kata ini. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika saya mohon sesuatu, kemudian Allah mengabulkan doa saya, maka saya bahagia sekali. Ketika saya memohon sesuatu dan Allah tidak mengabulkannya, maka saya bahagia 10 kali. Mengapa? Karena yang pertama tadi adalah pilihan saya. Sedangkan yang kedua adalah pilihan Allah. Dan saya lebih bahagia ketika pilihan Allah jatuh kepada saya dibandingkan pilihan saya yang jatuh kepada saya. Luar biasa. Ya. Jadi seorang beriman itu apapun hasilnya dia bahagia. Sedangkan orang kafir ketika hasil tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia sengsara. Karena patokannya hanya pada pandangan matanya saja. Bukan atas pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Nah, sini Allah katakan, jam berapa nih? Saya takut kelamaan. Iya, kita lanjut lagi ke bab selanjutnya, 34. Nah, di sini merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Nah, ini adalah kebalikan orang-orang yang tidak takut kepada Allah dan mereka justru aman-aman saja. Ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa numli lahum. Jadi Allah terkadang itu kasih istidraj. Orang enggak sholat, tapi kok rezekinya banyak. Orang enggak pernah zakat, enggak pernah ibadah, tapi ternyata rezekinya nggak putus-putus misalkan gitu. Ini namanya istidraj. Allah sengaja mengulur-ngulur. Baru lantar di akhir, baru lantar dia mendapatkan siksa di api neraka. Ya, makanya terkadang Allah memberikan teguran kita wajib bersyukur. Ini barangkali teguran Allah pada saya. Ya, nah teguran itu bisa banyak berupanya. Makanya kita ketika melihat ada musibah bencana, yang pertama kali kita sandarkan adalah ini gara-gara dosa saya. Ini gara-gara dosa. Ada insiden, pasti ini gara-gara dosa. Pasti ini gara-gara dosa saya. Ingat-ingat lagi dosa-dosanya itu. Ya. Makanya seorang yang beriman itu tidak menyalahkan Allah, husnuzan kepada Allah. Tapi ketika ada musibah yang dihadapinya, dia selalu menyandarkan kepada dosanya. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, terkadang
kita merasa aman dari makarnya Allah karena nggak pernah ditegur-tegur, bermaksiat terus. Kemudian Allah nggak negur-negur, nggak ada musibah, nggak ada teguran. Dikiranya nih dia berjalan on the track, padahal dia berjalan di atas kesesatan. Wa man yaqnatu min rahmat rabbih illa dhalun. Nah juga Allah juga mencela orang yang berputus dari rahmat Allah. Jadi kalau orang-orang yang dia melamar kerjaan nggak diterima, kemudian lakukan sebab satu gagal segala macam, biasanya dia berputus asa. Makanya jangan sampai kita berputus asa karena orang yang ada tadi ya, kalau orang yang terlalu percaya diri sama orang yang terputus asa, ini nggak boleh, dua-duanya tercela. Yang benar ada di tengah-tengah. Terkadang dia khawatir bahwa dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di satu sisi juga dia berharap bahwa dia selamat dari api neraka. Jadi Islam berada di tengah-tengah. Kemudian sini Allah juga katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku billah al-yas min rawhillah wal amnu min makrillah." Nah, jadi dua celah nih. Ekstremis dan liberalis, kira-kira gitulah. Ya. Kalau ekstremis, dia selalu putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantaranya adalah orang Khawarij. Ya. Dia memutuskan harapan bagi orang-orang beriman dan juga bagi dia sendiri, sehingga dia mudah mengkafirkan orang lain. Nah, ini pemahaman ISIS. Ya. Sebaliknya, orang yang selalu aman dari makar Allah, dia biasa-biasa aja. Ngelihat ada kemungkaran biasa saja, jadi normal. Segala kemaksiatan dinormalisasi. Ngelihat LGBT biasa. Ngelihat ada kemungkaran orang-orang memamerkan aurat biasa. Segalanya dibuat biasa. Seolah nggak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga tercela, ya. Kemudian di sini Rasulullah SAW katakan, akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rawhillah. Ya, dari hadis ini juga menyatakan bahwa orang yang putus asa dari rahmat Allah itu merupakan dosa besar. Wal qunutu min rahmatillah. Jadi patokannya adalah gimana kita caranya seimbang dalam hal ibadah dengan menyeimbangkan khauf, raja, dan al-hub. Demikian dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah selesai 3 bab. Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan snacknya Pak ya.